Xiao Yan dipenuhi rasa gelisah. Jika mata anjingnya tidak rusak parah, dia pasti sudah segera kembali ke Sensi, karena letaknya sangat jauh di dunia lain. Bahkan dengan sekilas pandangannya melalui Void Prism, dia masih tahu sangat sedikit tentang situasinya. Dia tidak tahu detail spesifik keadaan Sensi saat ini, dengan Nanfu yang bertanggung jawab. Dia mengira seharusnya tidak ada masalah untuk saat ini. Namun, yang paling dia khawatirkan adalah apakah banyak tokoh kuat di alam ilahi benar-benar berkomitmen pada garis depan, dan apakah mereka memiliki kemauan yang sama untuk melawan Taiksu. Inilah kekhawatiran terbesar Xiao Yan. Sensi bukannya tanpa tokoh-tokoh kuat. Alasan Taiksu ingin menyerang Sensi adalah karena sumber dayanya yang sangat besar, yang secara alami memelihara banyak individu kuat. Namun, sebelum invasi Taiksu, surplus sumber daya di seluruh dunia Sensi relatif terbatas, sehingga jumlah dewa abadi di dunia itu tetap berada dalam kisaran tertentu, jauh lebih sedikit daripada di dunia lain. Namun ketika Sensi menghadapi invasi dan bahaya, aturan benar-benar dilonggarkan, dan banyak tokoh kuat muncul dengan kecepatan luar biasa, seperti tunas bambu setelah hujan musim semi, semuanya untuk tujuan melawan Taiksu. Bisakah Immortal Crane mempercepat segalanya? Taiksu telah melancarkan invasinya ke Sensi. Aku harus kembali secepat mungkin. Xiao Yan menggenggam tangannya dengan hormat. Dia tahu bahwa pergi ke alam iblis ilahi akan membuang waktu, jadi dia tidak bisa tidak sabar. Lautan spiritual 7 warna terletak di area terlarang di dalam domain suci Buddha ilahi, dan ada banyak area terlarang di dalamnya. Tanpa lokasi yang tepat, kemungkinan akan memakan waktu lebih lama lagi. Apakah Sensi sudah memulai perang dengan Taiksu? Dengan Nanfu yang bertanggung jawab, tidak ada masalah mendesak. Jika saudara Xiao Yan membutuhkan pesan, aku memiliki kata Void terbalik yang dapat melakukan perjalanan melalui Yin ke berbagai dunia. Immortal Crane memperhatikan kekhawatiran Xiao Yan. Dia segera mengeluarkan bulu yang berkilauan dengan cahaya dan memberikannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut, bukan karena bulunya, tetapi karena Dewa Bangau menyebut nama permaisuri dan memanggilnya dengan namanya. Dewa Bangau mengenali Nanfu, tanya Xiao Yan. Jika aku mengenali Gu Zongsheng, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa permaisuri mengenakan pakaian pria? Dewa Bangau tersenyum. Meskipun dalam wujud bangau, dia memiliki sikap manusia. Baiklah, kalau begitu aku akan meminta bantuan Dewa He untuk menyampaikan informasi ini kepada Nanfu. Aku ingin tahu situasi pertempuran saat ini antara Sensi dan Taiksu. Tanya Xiao Yan dengan cemas. Kau hanya perlu memasukkan pertanyaanmu ke dalam bahasa ruang terbalik ini dengan kekuatan jiwamu. Dewa Bangau mengangguk. Pikiran Xiao Yan bergejolak, dan seperti yang diperintahkan Dewa Bangau, dia menanyakan tentang situasi pertempuran permaisuri saat ini di Sensi. Kemudian, Dewa Bangau mengetuk dengan lembut. Dan kata-kata Nikong tiba-tiba menghilang. Jika Nanfu membalas, aku akan segera menerima pesanmu, dan tidak perlu khawatir. Dunia dewasi tampak terlalu halus bagiku, kemenangan sama sulitnya dengan naik ke surga. Dewa Bangau tampaknya lebih percaya pada dunia dewasi daripada Xiao Yan. Sebaliknya, Xiao Yan, meskipun menyaksikan invasi Void oleh dunia dewasi dan kehancuran yang diakibatkannya di seluruh Laut Barat, tampaknya tidak menganggap dunia dewasi tidak berdaya. Jika invasi skala besar terjadi, Xiao Yan benar-benar tidak tahu peluang kemenangan apa yang dimiliki dunia dewasi. Jumlah individu kuat di dunia dewasi tidak banyak. Meskipun fondasinya mendalam, ia memprioritaskan pembangunan yang stabil dan tidak menyerang secara agresif seperti dunia lain, yang benar-benar mengkhawatirkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan pengawasan permaisuri, dia masih sangat khawatir tentang invasi Void. Dunia dewasi pasti akan menghasut semua individu kuat di dunia untuk bersatu ketika dunia terancam. Dendam pribadi dan permusuhan keluarga akan lenyap, dan mereka akan bersatu untuk melawan musuh eksternal. Lebih jauh lagi, di bawah ancaman ekstrim, seperti saat berkultivasi hingga batas maksimal, itulah kunci terobosan. Meskipun tidak mungkin menjamin bahwa Sensi pada akhirnya akan mengalahkan air mata Taiksu, jika Sensi menang,
seluruh dunia pasti akan naik ke tingkat baru yang luas. Namun, Dewa Bangau tidak merasa khawatir, karena dunianya telah hancur, dan dia telah ada sejak zaman dahulu kala. Setelah melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya, dia terbiasa dengan pasang surut peristiwa dan memahami hukum perkembangan dunia. Dewa Bangau bermaksud bahwa bagi Sensi, malapetaka ini adalah invasi, tetapi juga kesempatan untuk kemajuan, bukan? Xiao Yan mengerti maksudnya, membangkitkan perlawanan seluruh dunia adalah kunci kemenangan Sensi. Tepat sekali. Namun, malapetaka yang mengguncang dunia seperti itu dapat dengan mudah menyebabkan kekalahan total. Sama seperti tanah kelahiranku. Suara Dewa Bangau diwarnai kesedihan, bagaimanapun, itu adalah rumahnya. Namun, saat menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan mengenang kembali hilangnya hal itu, setiap kali memikirkannya, muncul rasa sakit hati. Aku ingat kakak He pernah mengatakan bahwa dunia 5 butirmu juga berhubungan dengan kekosongan agung, dan juga pernah diserbu dan dikalahkan oleh kekosongan agung. Xiao Yan tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Bukan hanya dunia kuno kekosongan agung, tetapi dulunya juga merupakan salah satu dari 9 alam. Tidak seperti Sensi, ia tidak stabil, tetapi berkembang pesat, menyebabkan lonjakan makhluk-makhluk kuat. Terlebih lagi, ia meninggalkan dunia 5 butir, menimbulkan kemarahan alam lain. Tetapi ini hanyalah salah satu pemicunya. Semuanya adalah pilihan dunia. Hanya karena kesalahanlah dunia kuno menjadi sasaran serangan dari berbagai alam. Hanya saja kekosongan agung, seperti kecoa yang menyerang dunia 5 butir, meninggalkan jejak penjarahan yang sangat menjijikkan. Dewa Bangau kemudian menjelaskan dunia 5 butir kepada Xiao Yan secara detail. Dari kata-katanya, Xiao Yan mengerti bahwa kehancuran dunia itu tidak terjadi seketika, tetapi disebabkan oleh banyak faktor. Raja dunia 5 butir sama sekali berbeda dari Sensi. Xiao Yan percaya bahwa Sensi kekurangan individu yang cukup kuat, karena takut kekurangan kekuatan untuk melawan. Dunia tanpa tulang, di sisi lain, adalah kebalikannya. Keruntuhannya disebabkan oleh jumlah individu yang terlalu kuat. Xiao Yan melihat masalah yang sangat sulit antara kedua dunia, agar suatu dunia stabil dan bebas dari ancaman invasi, ia harus menjadi lebih kuat dari dalam. Lebih penting lagi, ia harus menjaga keseimbangan seluruh dunia. Keseimbangan ini adalah kuncinya. Namun, pemahaman dan tindakan adalah dua hal yang berbeda. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengendalikan seluruh dunia Sensi, bahkan Yang Mulia pun tidak dapat melakukan itu. Terlebih lagi, saat dia merenungkan hal ini, dia melihat gugusan bintang di kejauhan. Mereka telah tiba di kekosongan bintang iblis ilahi. Setelah masuk, beberapa aliran cahaya muncul di sekitar mereka, bergegas menuju kekosongan bintang iblis ilahi. Dewa Bangau, kompas berbulu abu-abu Bangau itu tiba-tiba meningkat kecepatannya. Saudara Xiao Yan membawakanku hati ilusi. Oleh karena itu, dalam transaksi ini, aku akan menemukan penghancur laut roh 7 warna untukmu dengan segala cara. Kata Dewa Bangau dengan suara berat. Xiao Yan terkejut. Bagi seorang pedagang, kata-kata, dengan segala cara, bukanlah kata-kata yang mudah diucapkan. Itu berarti berpotensi membayar harga yang jauh lebih besar. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, sebelumnya sepertinya Dewa Bangau memiliki musuh yang sama denganku, kekosongan agung. Tetapi menurutnya, musuh Dewa Bangau bukan hanya kekosongan agung, dan dalang di balik kehancuran dunia 5 butir mungkin bukan kekosongan agung, tetapi tangan gelap lainnya. Singkatnya, semua yang dilakukan Dewa Bangau, semua yang dia rencanakan dan pertimbangkan, pasti merupakan strategi jangka panjang. Dia jelas berbeda dari Xuan Huang, dia memiliki perencanaan dan tujuan, tetapi pada akhirnya, situasi saat ini menguntungkan bagi Xiao Yan, dia harus berhati-hati untuk memastikan keadaan membaik. Dengan setiap kedipan mata, cahaya bintang yang menyilaukan menyapu melewatinya. Ini karena kompas surgawi bergerak maju dengan cepat, mencari bintang yang paling sentral di dalamnya.